Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Double Fat. Bersama saya Dr. Hewan Suardi Hidayat. Kali ini saya akan ngasih tips sebelum memelihara kura-kura. Nah, jadi sebelum memelihara kura-kura nih, boleh didengerin dulu videonya sampai akhir. Jadi yang pertama, sebelum memelihara kura-kura, kita harus tahu dulu nih, ada 3 jenis kelompok kura-kura. Kelompok ya, kalau jenis kura-kura itu banyak banget. Nah, kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kura-kura full aquatic atau seluruh hidupnya dia di dalam air. Itu bisa di dalam akuarium, terus-terusan dia di dalam air, jarang ke darat. Ke darat itu mungkin hanya untuk bertelur saja. Nah, misalkan contohnya seperti alligator snapping, common snapping, atau bulus. Jadi mereka itu kura-kura yang full aquatic, di dalam air hidupnya. Yang kedua itu adalah kura-kura semi aquatic. Nah, kita mungkin udah kenal banget nih sama kura-kura Brazil atau red ear slider. Nah, dia salah satu contoh kura-kura yang semi akuatik, bisa di air juga bisa di darat. Dan yang ketiga itu kura-kura darat. Nah, kita juga mungkin nggak aneh sama kura-kura aldabra misalkan, atau yang banyak dipelihara itu kura-kura sulcata. Nah, jadi kita tentuin dulu kura-kura mana yang akan kita pelihara. Misalkan kita punya akuarium, kita pengen kura-kura yang full di air aja, seperti itu. Nah, kita bisa pilih kura-kura yang full aquatic tadi. Atau kita mau kura-kura yang bisa dimainin, bisa kita pilih kura-kura semi aquatic. Bisa di akuarium, tetapi harus diberikan tempat untuk dia naik ke daratan. Misalkan tempat untuk berjemur, atau tempat untuk paparan sinar ultraviolet, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini kura-kura darat. Ini kura-kura darat bisa sih direndam ya di air untuk misalkan menginduksi mereka biar pup seperti itu, atau memandikan mereka bisa aja di air. Tetapi mereka tidak hidup di air. Jadi ya sempet kan pernah rame tuh yang kura-kura darat dicelupin ke mana, ke kolam renang seperti itu. Nah, jangan sampai tidak tahu kura-kuranya itu dia hidup di air semi akuatik ataupun kura-kura darat. Oke, selain itu tadi kita udah tahu kura-kura apa yang mau dipelihara dari kelompoknya. Kita bisa nanti pilih jenisnya, bisa searching di Google gitu kan, untuk full aquatic, semi aquatic, atau untuk kura-kura darat. Nah, kita juga harus tahu pakan dari kura-kura ini. Jangan sampai kura-kura yang herbivora atau pemakan tanaman, pemakan tumbuhan, kita kasih daging-dagingan, kita kasih ikan atau pelet. Pelet juga bisa sih sebenarnya ya. Pelet itu ada yang pelet untuk kura-kura karnivor maupun kura-kura herbivor. Nah, kita juga harus tahu kura-kura ini makanannya apa. Jangan sampai nanti kita udah pelihara kura-kura, anggaplah contoh misalkan kita pelihara alligator snapping, kura-kura yang makannya daging. Terus kita kasih sawi, kita kasih apa namanya, selada seperti itu ya. Tentu mereka nggak akan mau makan ya, gitu. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalkan kura-kura darat kita kasih daging-dagingan, ya mereka juga nggak akan makan ya, karena bukan makanannya, mereka makanan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah kita tahu kelompok kura-kura apa, terus pakannya apa, kandangnya juga kita harus tahu seperti apa. Dan kura-kura ini ada yang kecil ukurannya, dan ada juga yang sampai 30 cm, 60 cm. Seperti itu, bahkan kura-kura aldabra itu bisa gede banget ya, bisa kita naikin. Nah, ini juga kita harus perhatikan, jangan sampai mungkin pada saat kita beli cuma 5 cm, 6 cm, bagus ya gitu. Tapi seiring jalannya waktu, semakin besar, itu kita nggak ada space, nggak ada lahan buat nampung kura-kura ini. Akhirnya mau dikemanain gitu. Misalkan ya oke lah kalau misalkan dijual. Kalau misalkan ternyata malah nggak ada tempat, kita lepasin gitu aja ya sayang. Tapi jarang sih kalau misalkan kura-kura sulcata, aldabra udah gede dilepasin gitu aja, jarang sih. Kebanyakan itu yang kura-kura Brazil tadi, red ear slider, udah nggak ada tempat dilepasin ke itu sangat tidak disarankan karena mereka bukan asli Indonesia dan mereka bisa jadi invasive alien species gitu ya, bisa jadi spesies asing yang nanti malah merusak ekosistem seperti itu. Kemudian dari segi materi, misalkan dari segi pakan, kita juga harus tahu bahwa, ambil contoh misalkan sulcata. Sulcata itu makanannya sayur. Dalam pikiran kita, oh sayur ya,
dibanding daging kan lebih mahal daging gitu. Sayur oke lah gampang. Tapi ternyata sulcata itu kalau misalnya ukurannya udah 30 cm, udah gede, itu makannya itu kayak kambing, kayak sapi gitu. Makannya itu terus-terusan dan dia satu ikat selada misalnya itu nggak cukup. Dan saya pernah melihara kura-kura sulcata ukuran 30 cm itu sehari bisa 10.000 sampai 15.000 kalau misalkan sayurnya beli. Kecuali kita punya nanam rumput atau nanam apa namanya kaktus seperti itu atau nanam-nanam sayurannya mungkin bisa mengurangi biaya itu atau misalkan pakai pelet. Nah, itu sayur sih, tapi ternyata ngasih makan sayurnya lebih mahal daripada ngasih makan daging gitu. Karena seharinya bisa berapa puluh ribu untuk kura-kura sebesar itu ya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai salah perhitungan untuk pakan, untuk tempat kayak gitu. Memang bagus sih besar ya, lucu gitu ya, keren. Nah, tapi ya balik lagi kepada kalian. Jadi sebelum melihara kura-kura ini harus diperhatikan tadi apa? Kelompoknya, kemudian apalagi tadi jenis pakannya, dan ketahui juga ukurannya nanti bisa sebesar apa. Kemudian habitatnya itu seperti apa? Karena kura-kura ini termasuk reptil dan dia apa namanya suhu tubuhnya itu tergantung suhu lingkungan. Jadi kita harus tahu mana kura-kura yang memang hidup di bagian tempat yang suhunya tinggi atau dia butuh yang suhunya rendah, dingin kayak gitu. Nah, itu juga kita harus tahu ya, tahu dulu, mencari informasi dulu mengenai kura-kura yang akan kita pelihara. Jadi jangan sampai kita pelihara sulcata nih, pelihara sulcata tetapi di puncak Bogor misalkan yang dingin. Nah, sulcata ini harus panas karena habitat alaminya juga memang di gurun seperti itu. Jadi memang harus panas ya. Kalau misalkan di puncak juga nggak masalah, tetapi dikasih pemanas kayak gitu. Jadi harus suhu harus disesuaikan, kelembaban harus disesuaikan. Intinya kita harus cari tahu dulu sebanyak-banyaknya care sheet-nya untuk pemeliharaan kura-kura yang akan kita pelihara. Kalau misalkan kita udah siap tempat, pakan, materi apapun, nah boleh kita langsung adopt. Oke, jadi segitu tips sebelum memelihara kura-kura. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.